Perkenalkan, nama saya Tarik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum bahan perkerasan jalan raya. Tentang modul 13 dengan berjudul Rancangan Campuran Aspal Panas atau Hot Mix. Maksud dari tujuan dari modul ini adalah untuk mengetahui gabungan proporsi campuran agregat yang akan digunakan dalam campuran aspal panas atau hot mix, agar mendapatkan gabungan proporsi agregat yang ekonomis berdasarkan amplop gradasi serta mendapatkan kadar aspal optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Kausar Ramadan. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu dari modul praktikum bahan perkerasan jalan raya, yaitu modul 13 tentang rancangan campuran aspal panas atau hot mix. Di dalam video ini pertama akan dijelaskan terkait dasar teori, maksud dan tujuan, dan prosedur perhitungan. Kita mulai dari dasar teori terlebih dahulu. Apa itu campuran aspal? Campuran aspal panas adalah suatu campuran dari perkerasan jalan lentur atau flexible pavement yang terdiri dari agregat kasar, filler, agregat halus, dan bahan pengikat berupa aspal dengan perbandingan-perbandingan tertentu dan dicampurkan dalam kondisi panas. Di Indonesia, jenis campuran aspal panas yang sering digunakan yaitu pertama aspal beton atau last stone, hot roll sheet HRS, dan split mastic aspal atau SMA. Di sini aspal berfungsi sebagai perekat dan pengisi, sedangkan agregat sebagai tulang atau struktur dari perkerasannya. Di dalam campurannya, keduanya bercampur dalam berbagai variasi tergantung gradasi dan jenis campuran. Nah, dasar dari percampuran aspal dan ini untuk flexible pavement yaitu dari spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan di seksi 6.3 campuran beraspal panas. Bisa dilihat di sini teman-teman, kalau misalnya akan melihat dari sumbernya bisa langsung dilihat saja. Ini merupakan NSPM atau Norma Struktur Panduan Manual NSPM. NSPM itu di bawahnya dari SNI, jadi tingkatannya SNI. Spesifikasi yang ketiga manual kayak MKJI seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Gradasi agregat dalam susunan besar butir dari terhalus hingga terbesar yang didapat dari analisis saringan. Susunan gradasinya harus sesuai dengan standar dan rancangan campuran yang akan direncanakan. Gradasi agregat dapat diklasifikasikan terdapat 3. Pertama, gradasi seragam, kedua gradasi rapat, dan ketiga gradasi senjang. Itu semua tergantung dari perencanaan seperti apa yang akan digunakan, perkerasan jenisnya. Nah, jenis-jenis dari campuran beraspal. Untuk pada video ini akan dijelaskan tentang campuran yang beraspal panas. Maksudnya ketika pencampurannya dalam kondisi suhu yang ditentukan. Yang pertama yaitu aspal konkrit atau last stone, lapis aspal beton. Nah, lapis aspal beton ini bukan dimaksud adalah terdapat beton semen yang dicampur dengan aspal, bukan. Tapi lapis aspal beton di sini lebih ke campuran aspal seperti pembuatan beton gitu. Terdapat agregat kasar, agregat halus, filler yang dicampur dengan semen yang pencampurannya itu sama seperti ketika membuat beton. Seperti itu. Kan kalau beton ada semen, ada agregat kasar, agregat halus, dan air dicampur menjadi beton. Nah, sementara untuk lapis aspal beton, kenapa disebut lapis aspal beton? Karena pencampurannya seperti pembuatan beton. Ada agregat halus, agregat kasar, yang bahan pengikatnya itu semen kalau di beton, kalau di aspal atau fleksibel, untuk flexible pavement itu menggunakan aspal bahan pengikatnya seperti itu. Yang pertama ada 3 lapisan. Di sini ada
aspal konkrit atau wearing paling atas. Nah, laston atau lapis aspal beton aspal konkrit. Yang pertama, laston lapis aus aspal konkrit wearing course atau SWC. Merupakan lapisan perkerasan yang terletaknya paling atas. Ini lapisan yang terkena lalu lintas. Bersifatnya lapisan aus, bersifat non-struktural. ACWC dapat menambah daya tahan perkerasan terhadap penurunan mutu sehingga keseluruhan menambah masa pelayanan dari konstruksi perkerasan. Yang kedua ada asphalt binder course ACBC. Ada ACBC yang kedua. Nah, ACBC merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan aus atau wearing course dan di atas lapisan pondasi. Nah, lapis aspal permukaan antara atau ACBC ini merupakan lapisan perkerasan yang letaknya di bawah lapisan aus atau wearing course dan di atas lapisan pondasi base course. Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan kendaraan lalu lintas, tetapi harus mempunyai ketebalan dan kekuatan yang cukup untuk mengurangi tegangan atau regangan akibat beban lalu lintas yang ada di atasnya, yang akan diteruskan ke lapisan bawahnya yaitu base dan subgrade atau tanah dasarnya. Karakteristik yang terpenting pada campuran ini adalah stabilitas. Jadi stabilitasnya harus diutamakan untuk lapisan yang kedua ini. Dan yang terakhir adalah lapisan laston lapis pondasi atau asphalt concrete base atau AC base. Merupakan perkerasan yang terletak di bawah pengikat ACBC. Nah, ini yang paling bawah. Nah, apa itu lapis AC base? Merupakan perkerasan yang terletak di bawah lapisan pengikat ACBC. Perkerasan tersebut tidak berhubungan langsung dengan lalu lintas dan tidak berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi perlu memiliki stabilitas yang kuat untuk menahan beban lalu lintas yang disebarkan melalui roda kendaraan yang ada di atasnya. Perbedaannya terletak pada jenis gradasi dan kadar aspal yang digunakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis-jenis dari campuran beraspal. Tadi sudah yang pertama adalah stone, lapis aspal beton. Yang kedua akan dijelaskan tentang latasir kelas A dan B. Karakteristik dari jenis ini yaitu untuk jalan dengan lalu lintas ringan, tidak tahan terhadap terjadinya alur. Kelas A dan B dibedakan berdasarkan gradasi pasir dan tidak memiliki nilai struktural dan hanya sebagai lapis penutup. Berbeda dengan tadi, kalau tadi itu laston bisa untuk lalu lintas yang tinggi, sementara latasir untuk lalu lintas yang ringan. Yang ketiga adalah lataston lapis aus atau HRS, hot roll sheet wearing course, dan lapis pondasi HRS base. Nah, ciri-cirinya yang pertama HRSWC digunakan untuk lapis permukaan seperti tadi yang ACWC. Terus yang kedua HRS base digunakan untuk lapis perata. Keduanya memiliki diameter butir maksimal 19 mm, jadi sangat kecil untuk diameter dari agregatnya yang sangat kecil. Gradasi agregat harus senjang dan dicapai rongga udara minimal pada kepadatan mutlak. Diperhitungkan mempunyai nilai struktural jika fraksi agregat kasar CA-nya lebih besar dari 45% dan tebal lapisan nominal lebih dari 30 mm. Nah, ini bisa dilihat di gambar-gambarnya. Ini ada laston, lataston, dan latasir. Ini secara visual akan tampak sama, tidak jauh beda, tetapi yang membedakannya yang terpenting adalah ukuran dari gradasinya, gradasi agregatnya. Seperti itu. Kita lanjut ke maksud dan tujuan praktikum dari modul 13. Intinya untuk menentukan proporsi komponen agregat dan jumlah aspal yang dibutuhkan dalam campuran perkerasan jalan dengan campuran aspal panas atau hot mix yang ekonomis. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, prosedur perhitungan ini akan dijelaskan lebih lengkapnya di Excel setelah dijelaskan sebentar dulu.
Perhitungan ini pertama menggunakan metode uji coba atau trial and error dalam mencari komposisi agregat. Prosedur ini yang pertama kali yaitu pastikan data yang sudah benar dari modul 6, analisis saringan agregat halus dan kasar. Jadi modul 6 ini yang terpenting sebagai sumber untuk perhitungan di modul 13 ini. Yang kedua, tentukan persentase fraksi agregat kasar, persen CA, dan halusnya persen FA-nya menggunakan metode trial and error. Yang ketiga, kalikan persentase agregat lolos setiap saringan dengan nilai persentase fraksi persen CA untuk lolos agregat kasar dan persen FA untuk lolos agregat halus. Jadi angka persentase yang trial and error itu dikalikan dengan agregat yang lolos saringan, persentasenya di modul 6. Nah, yang keempat, jumlahkan hasil kali dari agregat kasar dan halus setiap saringannya, kemudian bandingkan dengan batas gradasi gabungan setiap saringannya yang nilainya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, ini maksudnya ini. Karena bahan aspal yang digunakan dalam laston AC dengan wearing course WC, laston dengan wearing course, maka batas gradasinya ditentukan dengan tabel berikut. Nah, jadi ini merupakan tabel amplop gradasi agregat yang digunakan karena kita akan merancang laston dengan lapis paling atas atau wearing course WC, maka di sini ini adalah batas persentase dari setiap saringannya. Sebagai contoh, cara bacanya seperti ini. Dengan ukuran saringan 3/4, maka lolos agregatnya yaitu 100%. Jadi harus lolos semua, tidak boleh ada yang tertahan di saringan ukuran 3/4. Dan berikutnya, di baris berikutnya, ini ada sebentar. Nah, di baris berikutnya ini ada ukuran 3/8. Ini untuk kita tarik garis. Nah, kesini untuk laston 77 hingga 90% agregat harus lolos. Jadi ada batasannya. Jadi nggak sembarang untuk merancang dari lapis laston atau WC. Nah, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya di Excel-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apabila telah memenuhi batas gradasi tersebut, maka nilai fraksi yang telah diasumsikan dapat digunakan. Jika belum, maka asumsi nilai fraksi harus diubah hingga memenuhi batas gradasi. Itu yang kelima. Yang keenam, tentukan nilai kadar aspal dengan menggunakan rumus ini. Ini rumusnya sudah ketetapan, sehingga kita hanya tinggal masukkannya saja. Pertama, K-nya 0,5 sampai 1, FF-nya berat filler tertahan pada wadah, itu didapat juga dari modul 6, hasil saringan. Terus kita hitung sampel 1, kita membuat 3 sampel di sini, sampel 1, 2, dan 3. Lanjut lagi perhitungan untuk, nah ini yang ketujuh. Kemudian tentukan berat agregat pada masing-masing sampel yang apabila dijumlahkan totalnya beratnya 1200 gram menggunakan persamaan berikut. Yang ke-8, membuat grafik nilai presentasi lolos saringan analisis agregat dengan nilai batas maksimum dan batas minimum dari amplop gradasi agregat gabungan, dan buatlah juga rekapitulasi perhitungannya dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lanjut ke Excel-nya. Nah, di Excel ini kita akan memulai contoh perhitungannya. Yang pertama, perhitungan yang dilakukan digunakan metode uji trial and error. Pertama, pastikan data yang dapat sudah benar dari modul 6. Nah, sebagai contoh, kita misalkan sudah mendapatkan data-datanya seperti ini. Ukuran setengah analisis ini dari perhitungan modul 6 ya. Analisis agregat kasarnya lolos 89,82%, sementara agregat halusnya lolos 100%. Data tersebut intinya sudah dapat dari modul 6. Kita lanjut lagi. Kedua nih yang pasti akan ada kebingungannya,
tentukan persentase fraksi agregat kasar persen CA dan halus FA menggunakan metode trial dan error. Maksudnya apa? Maksudnya ini berhubungan dengan angka nomor 3. Jadi di sini itu kita harus mencoba-coba angka 67 dari mana, 33% dari mana, sebagai contoh seperti ini. Ini kan kita harus, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini dibatasi dengan segmennya, maksudnya ada batasannya. Di sini kan ada ukuran setengah harus 90 hingga 100%, 3/8, 77 hingga 90% lolosnya. Nah, di sini maksud dari lolos persen CA dan FA-nya itu akan memengaruhi fraksi agregatnya. Nih, ini kita contoh misalnya 67%. Ini akan menghitung akan dikalikan dengan persentase lolos kasar dan CA untuk kasar, FA untuk halus. Kita lihat di sini fraksi agregat yang ini merupakan perhitungan perkalian dari persen CA dan lolosnya dari kasar. Jadi per saringan. Jadi perhitungannya 67% dikali 89,82%. Maka fraksi agregat persen CA-nya 60,18. Nah, ini sebagai contoh sudah di persentase yang jumlahnya harus 100%. 67 ditambah 33 harus 100%. Misalkan kita akan menghitung untuk contoh 70-30, misalnya 70%, 30%. Jadi kasarnya 70, halusnya 30%. Maka akan berubah juga perhitungannya. Kita ganti lagi misalnya iseng-iseng kita 50, 60, 40. Ini tuh harus memenuhi. Nah, ternyata ada yang tidak memenuhi di sininya. Sehingga tidak bisa asal-asalan dalam menentukan trial and error ini. Kita kembalikan lagi ke 63, 37, 63%, 37%. Oh, maaf. %, 33% maksudnya itu. Nah, kita ulang. Tadi kita didapat datanya. Untuk data modul 6 yang ini nih, dari saringan dan lolos. Ini data yang saya blok ini. Nah, ini data. Sementara untuk perhitungan perkaliannya, yang dihitung, yang harus teman-teman hitung yaitu di CA dan FA-nya. CA didapat dari yang persentase lolosnya, yang tadi trial and error, dan FA juga didapat dari persentase. Jadi jumlah CA plus FA itu harus 100%. Kita harus coba-coba dulu berapa kisaran range-nya. Biasanya di kisaran, kalau tidak 70, 60 seperti itu, 80, 70, 60. Di sini kita hitung FA-nya kasar dikali persen CA, maka dapat fraksi agregatnya 60,18. Untuk FA-nya persen FA dikali halusnya, maka 33%. Nah, seperti ini. Untuk saringan nomor berikutnya, ukuran saringan nomor 3/8 pun sama. CA dikali persen lolosnya 77,56 dikali 67%. Persen dikali persen, ingat. Persen dikali persen, maka didapat 51,97%. Seperti itu perhitungannya. Jadi jangan lupa untuk perhitungannya gunakan persen. Nah, lanjut. Untuk berikutnya, ini dihitung semuanya. Setiap saringan dihitung. CA-nya berapa, FA-nya berapa. Ingat, untuk CA kasar, FA halus. Jika telah dihitung, maka ditotalkan persen CA plus FA, dijumlahkan persen CA ditambah persen FA, seperti itu. Lanjut ke tahap keempat.
Tahap keempat adalah jumlahkan hasil kali dari agregat kasar dan halus, tadi sudah. Setiap saringannya kemudian dibandingkan dengan batas gradasi gabungan setiap saringannya, yang nilainya dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, di sini nilai last tone itu kan sudah ditentukan. Untuk last tone WC saringan 3/4 100%, setengahnya 9 hingga 100, 38 77 hingga 90, nomor 4 53 hingga 69% hingga ke bawah. Nah, nanti kita sudah hasil fraksi agregat yang perhitungan total tadi, maksudnya yang tadi yang ini. Nah, yang ini totalnya kita kopikan ke sini, ke fraksi agregatnya. Nah, 93,18 kan batas atasnya seperti yang ada di tabel ini. Untuk 3/4, nah kita langsung ke setengahnya saja. Ukuran setengah 90 hingga 100. Nah, di sini kita hasil total fraksi agregatnya halus dan kasarnya di 93,18. Batas atasnya 90, batas bawahnya 90, maaf. Batas atasnya 100. Maka 93 di antara range 90 dan 100 berarti memenuhi. Di sini kita bisa menggunakan rumus if n yang ini nih. Ya. Supaya mempermudah penentuannya. Untuk saringan nomor 50, fraksi agregatnya kita mendapatkan 13,17, batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya 9, batas atasnya 22%, maka 13 kan di antara range itu berarti memenuhi. Nah, kita itu harus, maksud dari trial and error yang tadi 67 dan 33 ini, harus mencoba satu persatu hingga keterangan semuanya range dari setiap saringan itu memenuhi. Karena jika kita ingin coba, misalnya kita ubah dari 67 tadi kan coba ke 80-20 misalnya, kayak iseng kita coba 80-20. Nah, sudah terlihat tuh banyak ada terdapat yang tidak memenuhi, seperti nomor 30 ternyata range-nya di 13,75, sementara di aturannya untuk AC/WC batas bawahnya 14, batas atasnya 30, jadi tidak bisa menggunakan persentase 80 dan 20%. Kita ulangi lagi ke 6733. Tahap ini kita susun semuanya, kita rekap. Jika telah memenuhi, kita lanjut ke, kita bisa gambarkan supaya lebih jelas menggunakan grafik. Nah, di sini grafiknya menggunakan grafik semi log. Kita terlihat nih, ini garisnya. Gradasi agregatnya. Pertama ada batas atasnya terlihat pada garis yang warna biru, yang oranye batas atasnya yang ini, batas bawahnya yang biru, atasnya yang orange. Sementara fraksi agregat yang hasil dari uji coba trial and error yang warna abu-abu ini, nah ini itu tidak boleh keluar dari batas atas maupun batas bawah, sehingga di dalam range yang sudah ditentukan seperti ini. Ini menggunakan grafik semilog, bisa dibuat di aturannya, nanti akan dijelaskan pada saat pertemuan melalui Zoom yang berikutnya. Ya, kita lanjut lagi. Untuk intinya nanti akan dijelaskan untuk pembuatan grafik semilognya supaya lebih jelas. Kita lanjut, jika sudah mendapatkan fraksi agregat yang di antara range yang atas dan bawah, maka tahap berikutnya tahap ke-6. Karena tahap ke-5 apabila telah memenuhi batas gradasi, maka nilai fraksi yang telah diasumsikan dapat digunakan. Jika belum, asumsi nilai fraksi harus diubah hingga memenuhi batas gradasi. Tahap ke-6 kita menentukan kadar aspalnya, kadar aspal optimum. Nilai K ini ketetapannya 0,5 hingga 1, FF berat tanah tertahan pada wadah.
Maksudnya adalah berat filler. Filler itu agregat halus yang lolos saringan 200. Jadi sangat lembut sekali, halus sekali. Terus persen Ca dan persen Fa. Sebagai contoh, diketahui nilai K-nya kita tentukan 0,5, FF-nya 80 gram, nilai persen Ca-nya 67 yang tadi kita sudah di awal, Fa-nya 33%. Kita hitung dengan rumus 0,035 dikali persen Ca-nya 67% ditambah 0,045 dikali Fa-nya 33% ditambah 0,18 dikali berat fillernya yang ada di saringan nomor yang lolos saringan 200 maksudnya ditambah 0,5, maka nilai PB didapat 14,9%. Ini merupakan nilai kadar aspalnya 14,9%. Kita lanjut untuk perhitungannya yang tadi setelah dijelaskan. Untuk sampel 1 kita buat 3 sampel. Sampel 1 nilai PB dikurangi 0,5 dikali 1200, maka didapat untuk agregat untuk berat aspalnya dibutuhkan untuk sampel 1 173,26 gram. Sampel 2 ya, kadar aspal dikali 1200, maka didapat 179,26 gram. Sampel 3 nilai PB ditambah 0,5 didapat 14,9 ditambah 0,5% dikali 1200, maka didapat 185,26 gram. Jadi tiap sampel memiliki kadar aspal yang berbeda-beda. Untuk apa nanti akan keperluan di modul 14. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Ketika kita sudah mendapatkan berat dari kadar aspal yang ditentukan, maka berikutnya kita menghitung berat kebutuhan agregat dari masing-masing sampel. Jadi satu sampel itu beratnya 1200 gram. Tadi sudah digunakan untuk aspalnya, didapat dari nilai kadar aspal optimumnya yang tadi perhitungan nomor langkah ke-6. Sekarang langkah ke-7 kita hitung untuk agregat kasar dan agregat halusnya. Untuk agregat kasar, ingat kasar itu lebih untuk persen Ca-nya. Jadi campuran A dikali persen Ca. Campuran A-nya itu 1200 dikurangi kadar aspalnya yang sampel 1 dikali persen Ca. Maka didapat untuk agregat kasar 687,92 gram. Sampel 2-nya sama seperti tadi, 1200 dikurangi berat kadar aspalnya dikali 67% didapat 683,9 gram. Sampel 3-nya 1200 dikurangi berat kadar aspalnya yang sampel 3 dikali 67%, maka didapat 679,88 gram. Nah, ketika kita sudah menghitung agregat kasar, kita hitung agregat halus pula. Kalau tadi dikali persen Ca, sekarang dikali persen Fa. Jadi 1200 dikurangi 173,3 dikali 33%. Untuk perhitungannya ingat yang di dalam kurung dahulu. Jadi 1200 dikurangi berat kadar aspalnya. Baru dikali persen Fa-nya atau persen Fa-nya untuk agregat halus dan persen Ca-nya untuk agregat kasar. Jika kita sudah, maka membuat grafik dan nilai presentasi lolosnya dengan nilai batas maksimum dan minimum dari amplop gradasi itu sudah tadi. Dan buatlah juga rekapitulasi perhitungannya tabel. Jadi kita bisa dilihat untuk sampel 1 dengan sama semuanya, sampel 1, 2, 3 kadar aspalnya 14,9. Tetapi untuk di setiap sampelnya beratnya diubah berbeda-beda, ada yang 173, 179 untuk sampel 2 dan sampel 3 185. Dan nilai agregat kasar juga nilai agregat halusnya juga berubah, berbeda maksudnya. Itu. Untuk selanjutnya, jika kita ingin tahu kan tadi totalnya harus 1200. Nah, kita jumlahkan saja ini semua. Ini ditambah ini
sama ini, maka totalnya 1200. Nah, sama kan, jadi totalnya harus 1200 semua, seperti itu. Intinya dari modul 13 kita merancang untuk aspal untuk jenis aspal panas laston tingkat 1 atau ACWC. Maka dibutuhkan dalam satu sampel pengujian seberat yang tadi kita hitung, karena setiap kesimpulannya intinya setiap dari jenis perkerasan lentur itu berbeda-beda. Ada yang campuran aspal panas, ada campuran aspal dingin. Untuk campuran aspal panas tadi ada laston, ada HRS, ada latasir, dan lainnya. Sementara campuran aspal dingin ada lainnya seperti makadam dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita menggunakan campuran aspal panas hot mix-nya laston, lapis atas, wearing course, ACWC. Jadi yang membedakannya hanyalah gradasi dan kadar aspalnya. Gradasi dari agregatnya, kasar maupun halus, berbeda dari setiap lapisannya, tergantung kebutuhannya. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh asisten labnya pada video pertemuan praktikumnya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, nanti tanyakan pada asistennya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.